Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan dokter dengan anak PKI itu, mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang, dan macam-macam, supaya saya stres atau mungkin mati. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi, itu yang pertama. Yang kedua, pegang teguh Pancasila yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI. Tidak. Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Wah, lihat di media sosial, Presiden Jokowi itu PKI. Coba. Ini dosa saya sebetulnya sudah patron sabar, ya Allah, sabar. Iya dong, jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel, tadi saya nanya, ini viral apa enggak viral? Oke, saya ngomong ini. Loh, masa Presiden kelima Republik Indonesia dibilang PKI, terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi tak berani gebuk Ripka Ciptaning karena dia ibunya Ketum Gerwani. Belum lama ini beredar di sebuah media sosial Facebook sebuah unggahan foto salah satu anggota DPR RI fraksi PDIP, Ripka Ciptaning, dan foto tersebut diunggah oleh pemilik akun Facebook Dian Limaran dengan menyertakan sebuah narasi berbunyi, "Saya PKI, Jokowi tak berani gebuk saya karena ibunya Ketum Gerwani PKI." Tulis akun Facebooknya dari Dian Limaran, unggahan foto beserta narasi yang sangat panjang yang ia bagikan dalam sebuah grup dengan nama Anies Sandi menuju RI 1. Pada narasi postingan tersebut, disebutkan bahwa Jokowi dan sel-sel keluarganya merupakan simpatisan dari PKI. Mengutip keterangan unggahan dari laman Instagram Mavindo @TimbergHawksID, oleh mantra Sukabumi, Ripka Ciptaning tidak pernah mengatakan "Saya PKI", melainkan hanya menulis kalimat "Aku bangga jadi anak PKI" pada judul bukunya di tahun 2002 silam. Seperti diketahui, sejarah PKI terdiri dan berakhir setelah gerakan 30 September 65 yang kemudian disusul dengan pembantaian secara besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dalam ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 pun juga sudah jelas tercantum bahwa PKI telah dibubarkan, sehingga saat itu juga tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia. Selain itu juga melihat kelahiran Ripka yang lahir pada tahun 1 Juli 1959, maka tepat pada tahun 1965, Ripka Ciptaning baru menginjak usia 6 tahun. Adapun asal-usul keluarga Jokowi pernah dituliskan bersama oleh Wawan Mas Ondi, seorang dosen UGM, dan juga Ramdon, seorang dosen UNS, dalam sebuah buku Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana, yang diluncurkan pada Desember 2018 dan bukan buku Jokowi Undercover yang dilarang oleh pemerintah. Dalam buku tersebut, diketahui bahwa kakek Jokowi dari jalur ayah, Lamidi Wiryomiharjo, merupakan kepala desa di Desa Kerajaan Karanganyar yang telah menjabat sejak tahun 1950 hingga 1980-an. Pada masa Orde Baru, jika ada orang yang memiliki sangkut paut dengan PKI, tidak mungkin terpilih menjadi kepala desa.
Kemudian, ibunya Sujiatmi lahir pada 15 Februari 1943 di desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Sujiatmi menikah dengan Wijatno Notomiharjo pada tahun 1959. Pasangan ini pun lalu pindah dari Boyolali ke Serambatan, Solo, bagian utara. Pada 21 Juni 1961, lahir anak pertama mereka, Joko Widodo. Dengan demikian, klaim Ripka Ciptaning yang mengatakan saya PKI, Jokowi tak berani gebuk saya karena ibunya ketum Gerwani PKI adalah sebuah misleading content. Megawati pun protes. Bung Karno, saya dan Pak Jokowi dituduh komunis. Nalarnya itu di mana? Tudingan komunis yang kerap dilontarkan baik kepada Soekarno, Jokowi sampai dengan PDIP membuat ketum PDIP Megawati geleng-geleng. Sebab menurut Mega selama ini Pancasila adalah pijakan utama partai dalam berpolitik. PDIP sendiri adalah partai nasionalis. Partai itulah tempat kita berpijak untuk berpolitik. Kita ini partai nasionalis. Semua inspirasinya datang dari proklamator kita yang orang boleh saja tidak senang. Malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis. Saya kalem saja. Loh, aneh kan? Kata Megawati dalam pidatonya di pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP gelombang 2 yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu 26 Agustus. Ia kemudian menceritakan perjalanan politiknya sebelum akhirnya ia menjadi Presiden Republik Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001. Diceritakan Mega, dirinya pernah menjadi anggota DPR RI selama 3 periode. Ia kemudian dipercaya untuk menduduki kursi wakil presiden di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bila benar dia seorang PKI, maka akan mustahil beragam jabatan publik dan jabatan politik tersebut bisa diduduki oleh anak kedua Bung Karno. Saya pertama kali jadi anggota DPR zaman Pak Harto. Jadi saya kena screening tentara. Kenapa saya bisa lewat atau lolos? Jadi entengnya yang screening saya itu dong yang PKI kalau saya PKI, karena dia yang meloloskan, bukan saya minta. Kedua, kok saya bisa jadi wapres? Setelah jadi wapres kok saya bisa jadi presiden? Begitu urai Megawati. Tapi orang yang gak senang selalu bilang saya ini PKI. Pak Jokowi dibilang PKI. Nalarnya itu kemana? Begitu tambahnya. Megawati juga mengatakan bahwa sebagai presiden kelima, sama seperti Jokowi dirinya memiliki bintang tanda pangkat khusus. Jadi ngomong itu hati-hati. Mulut itu pikiran Anda. Bayangkan Pak Jokowi dipaksa harus mundur. Loh saya sampai mikir, siapa yang milih dia? Terus ada orang bilang suruh mundur. Padahal mekanismenya sangat jelas, presiden itu dipilih oleh rakyat. Itu gambaran pelajaran politik. Begitu pungkas Megawati.